rekan-rekan, jumpa lagi di channel saya. Untuk topik kali ini saya hendak mengulas mata gerinda metal ya. Jadi ini mata gerindanya terbuat dari metal. Ini multi cutting material ya. Namun bedanya, jika biasa kita multi cutting material meliputin pemotongan untuk kayu, yang ini khusus untuk rebar ya, besi beton, besi holo dan lain-lain, serta granit ataupun beton ya. Jadi ini kalau kita lihat mereknya ya, DT Tiatul. Ini dia bilang mata gerinda diamond plate ya. Ini vacuum brace diamond. Ini kebetulan saya punya ukurannya 125 mili dan lubangnya 22,23 mm ya. Ini beratnya sendiri 150 gram. Kemudian dia tebalnya ini sekitar 2,5 mili ya. Kalau dilihat di sini tebalnya 2,5 mili. Yang membedakannya adalah biasa kalau gerinda potong itu ya, dia hanya ada brace-nya hanya di ujung-ujung aja. Namun yang ini terdapat juga di tepinya ya. Ini hampir 5 mili ya, 5 mili lebih nih untuk di tepinya, sehingga menurut saya mata ini bisa digunakan untuk semacam gerinda dari samping ya, untuk meratakan. Tapi nanti kita akan coba aja ya, nanti kita akan bandingkan. Yang pertama nanti dengan gerinda potong ya, abrasi gerinda potong biasa untuk metal ya. Selanjutnya dengan mata gerinda ini untuk keramik ya, atau beton ya. Ini dari Bosch ya. Kalau ini produknya Flexofit ya. Oh ya, ini saya beli sendiri seharga 255.000 di AliExpress ya. Untuk perbandingannya nanti kita akan coba ke 3 material ya. Yang pertama ini hanya plat ya. Ini plat biasa, tebal mungkin sekitar 1 mili lebih ya, 1 mili ya. Saya udah beli warna, jadi nanti kita akan coba. Yang pertama kita akan buat gerinda permukaan ya. Kita perbandingkan antara dua mata gerinda itu, kemudian kita akan coba potong. Yang potong ini supaya kita hanya mengetahui perbedaannya, seberapa cepat dia memotong menggunakan yang mata gerinda konvensional ya, abrasif, maupun yang menggunakan metal. Selanjutnya kita akan coba dengan keramik. Yang keramik juga sama, kita akan coba melakukan potongan. Ini saya kasih warna berbeda, ini ketebalannya sama warnanya, jadi nanti kita bisa tahu seberapa lebar cuttingnya, potongannya. Yang terakhir untuk pengganti beton, saya coba dengan paving ya. Konsepnya sama, kita tidak akan motong, tetapi kita hanya buat grooving aja ya. Saya rasa kedalamannya nanti kurang lebih sama ya. Kita nanti bisa lihat, dan kita juga pengen di gerinda permukaannya, kita langsung dengan percobaannya aja. Untuk yang gerinda permukaan kita akan gunakan gerinda abrasi yang biasa ya, yang bukan potong. Sekarang kita coba yang metal grinding ya. Ini lebih kasar ya rekan-rekan, mukanya lebih kasar dibandingkan yang menggunakan abrasif. Sekarang kita akan coba yang gerinda potong abrasif dengan plat besi ya, hanya sebatas garis saja. Kita coba yang metal diamond wheel. Lihat perbedaannya ya rekan-rekan. Yang ini lebar ya, sedangkan yang
menggunakan abrasif dia relatif lebih tipis dan permukaan potongnya lebih rapi ya. Kalau yang ini kita bisa lihat ada sisa-sisa besinya ya, di bawahnya juga sama. Ini sisi bawahnya rekan-rekan, ini yang menggunakan abrasif wheel ya, dia memang ada sisa tetapi tidak banyak, sedangkan ini yang menggunakan diamond cut wheel ya, metal. Untuk potong keramik ini menggunakan yang mesin potong keramik ya, merek Bosch. Selanjutnya dengan yang diamond cutting wheel. Ya, hasilnya rekan-rekan. Untuk lebar lubangnya hampir tidak berbeda jauh ya, tetap lebih kecil. Yang hasil potongan permukaannya hampir sama dua-duanya. Kita gunakan gerinda beton ya, dengan diamond metal plate-nya. Hasilnya cukup halus sih teman-teman ya, hasilnya cukup halus sebenarnya. Untuk potongnya menggunakan Bosch yang keramik cutting, sekarang diamond cutting wheel. Hampir sama rekan-rekan, yang ini hanya lebih lebar sedikit ya, ini lebih sempit aja ya rekan-rekan. Tadi sudah dilihat ya hasil uji coba dari metal diamond plate ini. Sejauh ini kalau kita lihat bahwa dia untuk besi masih kurang rapi ya, untuk potongnya juga masih tidak serapi menggunakan abrasive wheel disc. Nah, untuk keramik pun juga sama, dia potongannya kurang rapi, tetapi untuk gerinda beton ya nggak ada masalah sebenarnya ya. Tetapi perlu saya garis bawahin bahwa multi tool ini memang biasanya tidak sebagus dengan yang dedicated blade ya. Jadi karena dia multi material, dia hanya bisa bekerja di semua material, tetapi tidak semuanya terbagus ya. Tetapi menurut hemat saya ini sangat berguna ya, khusus terutama kalau kita hendak renovasi kecil-kecil, jadi kita nggak usah perlu bawa mata gerinda yang macam-macam. Dan kedua yang menurut saya lebih penting, karena dia multi tool, dia digunakan untuk material yang komposit. Dalam arti komposit ini adalah ada beton dan ada besinya juga ya. Contohnya seperti ini nih ya. Kalau kita lihat di konstruksi, biasanya kita hendak memotong kolom atau ada besi beton yang menonjol dari kolom ya, kita hendak merapikan. Kalau kita menggunakan masing-masing alat tentu akan sulit ya, jadi kita harus memotong menggunakan yang untuk besinya, harus hati-hati supaya tidak kena betonnya dan sebaliknya. Tetapi dengan adanya ini kita dapat menggunakannya untuk memotong dua material ini secara bersamaan ya. Jadi ini kegunaannya multi material, mungkin cenderung untuk pekerjaan yang susah ya dilakukan oleh satu macam mata potong ya. Dilihat dari sini pun permukaannya juga tidak ada kendala ya, tapi kan kita hanya uji coba untuk sedikit saja ya.
Jadi selama ini sih tidak ada masalah. Ya, terima kasih teman-teman.